Sebagai Sebagai informasi, CMBS Indonesia baru saja merilis buku Bunga Rampai dengan judul Migrasi dan Perbatasan di Indonesia. Buku ini merupakan buku pertama di Indonesia yang membahas isu-isu migrasi dan perbatasan melalui pendekatan multidisiplin. Buku ini tersedia dalam platform DPublish, Tokopedia, Gramedia, Bukalapak, serta Google Play Books. Kemudian kita akan masuk di sesi pertama acara pelatihan pada sore hari ini, yaitu pemaparan oleh pemateri. Kepada Bapak Ridwan Arifin, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Jelas? Siap terdengar jelas, Bapak. Saya share screen dulu, coba tes apakah terlihat. Belum ya? Sudah terlihat, Pak. Full screen? Full screen, Pak. Oke, terima kasih. Kali ini, sebentar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam waktu Indonesia Timur. Kita akan beralih ke sesuatu yang berbeda lagi. Tahun lalu kita bahas Aneks 9 tentang TPI udara atau border di udara. Sekarang kita bergeser ke TPI atau perbatasan laut. Ya, bagaimana kita sebagai petugas imigrasi atau sebagai petugas bea cukai atau sebagai border agents authorities kita melakukan pemeriksaan atau bagaimana tugas border itu petugas perbatasan melakukan prosedur-prosedur atau measures dan dasar-dasarnya konsep-konsepnya itu seperti apa gitu. Jadi ini bukan berdasarkan satu konsep atau peraturan di satu lembaga ya, bukan. Kita akan membahas mengenai bagaimana pemeriksaan itu berjalan. Oke, tanpa panjang lebar, kita mulai ya. Tapi sebelumnya saya mau pretest dulu nih. Saya mau tahu apakah mungkin teman-teman atau rekan-rekan di sini pernah melakukan pemeriksaan di di TPI atau di perbatasan atau di wilayah pabeanan laut ya. Jadi kita coba dulu nih. Jadi bisa menjawab melalui chat. Nanti mohon dibantu Ibu moderator. Nanti jawab melalui chat, kemudian atau boleh ngomong langsung lah. Jadi ini sifatnya kayak belajar aja. Kita kayak training lah, let's say, kayak pelatihan, namanya juga pelatihan kan. Jadi bukan kayak webinar. Jadi kita bisa TikTok, bisa TikTok, bisa dua arah, ya. Oke, kita coba ya. Silakan diketik atau di present atau kayak kalau malas ketik aja ya. Pertama, apa itu IMO? Kepanjangannya deh. Panjangan IMO itu apa? Bu moderator bantu. Iya, Pak. Apa itu? Moderator nggak bisa jawab. Boleh. Moderator boleh jawab. Apa itu IMO? Kepanjangannya. Ada yang tahu? Wah, kayaknya International Maritime Organization. Yes, betul. ATSIL nih dua nih. ATSIL Gibran 1-0. Kalau di laut itu IMO, kalau di udara namanya apa organisasi? ICAO, betul. Oke ya, lanjut ya. Ini IMO. Jadi kita merujuk ke IMO ya. IMO. International Maritime Organization. Kalau di udara ICAO, di laut kita Jaya. Di udara. Oke, berikutnya. Apa kepanjangan FAL? Ayo, ada yang tahu? Langsung. Tadi 1-0 ya. Kita lihat. Apa itu kepanjangan FAL? Bukan Valdini, Valdini. Ada yang tahu FAL? Sejenis apa ini? FAL. Ayo, kira-kira apa itu FAL? Silakan diketik. Kita facilitation on yes.
Atsil Syah Gibran, Pak Atsil nih ya. 2-0 berarti ini, Pak. 2-0 nih. Sebenarnya VAL itu facilitation aja udah cukup, VAL. Ya kan? Annex 9 VAL, facilitation. Maksudnya apa tuh facilitation? Maksudnya adalah bagaimana sebuah border itu manajemennya berjalan. Fasilitasinya seperti apa? Prosedur from A to Z-nya seperti apa? CIQ-nya seperti apa? Before arrival-nya seperti apa? Departure-nya apa? During stay-nya bagaimana? Itu namanya facilitation. Oke, berikutnya. Apa kepanjangan UNCLOS? Gampang nih, di internet banyak. UN, United Nations. Clause-nya. Ada yang nyebut UNCLOS, ada yang nyebut UNCLOS. UNCLOS harusnya kalau bahasa Indonesianya. Kira-kira apa? Ya, United Nations? dari United Nations Convention on Sea dari Bapak Sebastian Wisnu. Ada yang di bawahnya Pak Atsil lagi kayaknya nih. Law of the Sea, hukum laut. Yes, hukum laut. Law of the Sea. Oke. Mostly kebanyakan kita tahu ya, gampang itu. Berikutnya, saya tanya sekarang, ini yang sekolah-sekolah hukum nih, Fakultas Hukum atau Politeknik Imigrasi ya, kalau ada tarunanya, silakan. Konvensi Internasional Maritim apa saja yang sudah diratifikasi oleh Indonesia? Lalu rasain. Ya, prodi hukum silakan, Fakultas Hukum silakan dijawab. Ada berapa kalau bisa itu dulu. Konvensi Internasional Maritim apa saja yang sudah diratifikasi oleh Indonesia? Silakan. Netizen, waktu dan tempat dipersilakan. Barangkali dari peserta mungkin mau menjawab secara langsung bisa raise hand. Boleh. Nggak ada, nyerah ya? Nyerah ya? Mungkin udah nyerah sering susah sih, Pak. Oke. Sebut berikutnya. Konvensi Internasional Maritim Konferensi Vienna. Konferensi apa nih Vienna? Banyak tahun berapa? Oke. Konvensi Internasional Maritim apa yang belum diratifikasi? Oke. Nyerah ya? Bu moderator juga boleh jawab. Ini susah, Pak. Mungkin bisa dijawab oleh Pak Ridwan sebagai pemateri pada hari ini, Pak. Oke. Ini skop yang akan kita bahas. Ya, kita akan bahas ini. ILO. ILO itu apa? International Labour Organization ya. Jadi buruh. ILO itu sudah diratifikasi, baik buruh yang di darat maupun yang di laut sudah. Jadi termasuk ya diantaranya. Boleh. Nah, ini kita sebelum masuk ke dalam sebuah diskusi kita atau belajar kita, ini adalah glosari atau apa glosarium. Istilah-istilah sedikit ya. Jadi banyak sekali di laut itu karena di laut kita jaya. Yeah. Ini sedikit sekali yang saya berikan, tapi nanti tunggu bukunya glosarium istilah keimigrasian di laut. Tunggu babak kedua. Jadi ada namanya FAL. FAL itu facilitation atau fasilitasi atau prosedur atau tahapan. Itu bahasa Indonesianya. Ada saya singkat nanti conf. Itu namanya convention atau konvensi atau kesepakatan. Ada namanya annex atau aneksasi, disebut dokumen tambahan untuk memperjelas. Additional document. Tapi di dalam KBBI, aneksasi belum ada dokumen tambahan. Di dalam KBBI, aneksasi itu masih bernama penyerobotan lahan atau tanah. Itu aneksasi. Oke, di dalam istilah laut ada dua istilah kejahatan yang paling banyak, yaitu piracy dan robbery. Piracy itu perompakan atau pembajakan, kalau robbery itu perampokan. Rompak dan rampok beda di dalam laut. Ya. Kemudian ada stowaway atau penumpang gelap. Ya, penumpang gelap bukan ini ya. Jadi illegal ya, illegal on board. Kemudian ada gangway. Gangway itu garbarata kapal. Kalau garbarata kan ada di pesawat tuh ya. Nah, gangway. Jadi ketika mau embark, ketika mau kapal itu baik cruise atau kargo, mostly cruise, dia mau lepas sandar, lepas jangkar, naik jangkar, dia akan ada tulisannya last gangway, jam berapa. Kita harus tahu, penumpang harus naik. Misalnya di passenger ship ya, ship atau cruise.
Ada namanya deviation. Deviasi atau perubahan. Perubahan apa nanti kita bahas. Ada namanya tugboat atau sorry nih, tugboatnya disambung ya harusnya. Kapal pandu atau kapal tunda. Dia kecil, dia yang narik, dorong. Kalau di pesawat yang dorong roda pesawat itu. Tapi ini lebih ke directing, lebih ke narik, dorong, terus ini dimiliki oleh Syah Bandar. Jadi ada PNBP-nya. Kapal pandu atau kapal tunda. Ada port administrator atau quick call Syah Bandar di bawah Kemenhub. Terus ada istilah namanya port of call atau calling port. Namanya kapal sandar di pelabuhan. Ketika kapal sandar di pelabuhan namanya port of call. Kemudian ada exchange of crew atau pergantian kru. Ada juga namanya discharge of crew atau ex-crew. Kru yang sudah selesai, dia ex-crew terus diwaskat. Kalau di imigrasi kalau nggak salah gitu ya. Ya, seperti itu. Ada pertanyaan? Jelas? Ini istilah-istilah dulu kita pahami sebelum kita masuk ke dalam sebuah yang teknis dalam untuk manajemen perbatasan di laut. Lanjut ya, kira-kira. Mungkin bisa dilanjut dulu, Pak. Oke. Nah, ada 35 konvensi internasional maritim yang sudah diratifikasi oleh Indonesia. 35. Dari berapa? Nanti. Ini sudah ada. Apa aja itu? Saya sebutin 3 aja yang berhubungan dengan manajemen pemeriksaan di perbatasan. Ya, Bapak Ibu, ini adalah training atau pelatihan yang belum pernah ada dimanapun. Promosi. Baik di internal kita, kami, dan Anda semua, dan atau dimanapun. Jadi ini ratifikasi konvensi tahun 1965. Melalui, bayangin ini adalah konvensi tahun 1965. Alhamdulillah sudah diratifikasi tahun 2002. Pada saat itu Presiden Megawati Soekarno Putri, Profesor Megawati Soekarno Putri. Nah, ya, jadi ini adalah cikal bakal atau dasar kita untuk melakukan CIQ Border Inspection. Yang ini. Ini adalah basic, IMOVAL ini adalah basic of border agencies, customs, karantin, immigration, dan custom harus punya basic ini, harus memahami ini, tata caranya. Kalau di pesawat itu aneks ya, aneks 9, ya kan? Aneksnya sampai 27, gitu. Nah ini aneksnya di kapal. Jadi kita harus menguasai basic ini. Nah ini diturunkan ke dalam peraturan Menteri Perhubungan, ya Permenhub, atau keputusan Menteri Perhubungan, ya ini ada turunan-turunannya. Nah bagaimana di custom? Ada juga PMK atau KMK ya, keputusan Menteri Keuangan, peraturan Menteri Keuangan. Nah bagaimana di imigrasi? Bagaimana di karantina? Ada nggak? Di imigrasi ada nggak? Turunan peraturan dari Kepres 51 tahun 2002 tentang immigration control atau inspection. Ini pertanyaan ya, tolong dijawab nanti. Kasih tahu saya nggak tahu. Kemudian di karantina juga ada namanya peraturan Menteri Pertanian, ada kesehatan di Kementerian Kesehatan, putusan. Itu ada semua di situ. Apalagi sekarang tentang lagi COVID nih. Itu banyak banget ya. Banyak sekali KMK, Menteri Keuangan dan peraturan Menteri Keuangan dan Satgas COVID. Kemudian apa yang sudah diratifikasi yang berhubungan dengan kita? Yaitu SOLAS. Melalui Kepres 65 tahun 80. Apa tuh SOLAS? Silakan. SOLAS. Sosis SOLAS. Saya minum dulu. Ya, ada yang tahu SOLAS? Sorry. Pokoknya dia itu keamanan laut. Atau? Mohon izin Bapak, ini ada dari Pak Adsil Sagibran menjawab di chat, safety of life at sea. Yeah, that's right. Safety of life at sea. Jadi bagaimana si kru, bagaimana kapal itu safety. Navigasinya, segala macam itu safety. Ini berhubungan dengan kita juga. Apa hubungannya nanti kita bahas. Tapi ini banyak sekali ya, materi ini cuma secuil aja. Nanti mungkin di pertemuan-pertemuan berikutnya. Ini harusnya 14 SKS di suatu perguruan tinggi negeri atau swasta. Kalau ada. Oke, berikutnya. Tahun 1982 baru UNCLOS ya, diratifikasi. Nah, berarti yang ini ada Kepres yang salah ini saya, mohon maaf, 65. Nanti saya ganti slide-nya. Ini tahun 82, sorry.
Jadi baru UNCLOS dan SOLAS. Dan terakhir Presiden Megawati Soekarno Putri, Presiden kelima Profesor Megawati Soekarno Putri telah meratifikasi. Oke, jadi ini saling berhubungan. Ini yang penting kita kuasai sekarang. Nah, apa saja Konvensi Internasional Maritim Kelautan yang belum diratifikasi? Ada 3. Pertama adalah tahun 1979, yaitu tentang International Convention Against the Taking of Hostage. Jadi penyanderaan di kapal, itu kita belum ratifikasi. Jadi banyak kasus-kasus seperti yang di Mindanao ya, atau antara di Malaysia juga piracy, ya kan? Kasus-kasus piracy atau perompakan di Somalia atau di antara Malaysia dan Singapura, Indonesia ya, di Nunukan itu banyak sekali jalur-jalur seperti itu. Hostage yang ya kan kita nebus-nebus kan. Nah, ini menurut saya from my perspective, menurut saya ini penting untuk diratifikasi agar kita tahu bagaimana bertindak. Kemudian tahun 1988 ini belum diratifikasi adalah Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation atau SUA. SUA itu adalah jadi konvensi ketika ada bentuk-bentuk terorisme di kapal. Bukan terorisme sekarang ya, yang sekarang kan terorisme agama, sense-nya agama. Kalau dulu belum, tahun 1988, jadi misalnya contohnya ada pembunuhan kapten, si kru ngebunuh kaptennya karena ngebully krunya, misalnya gitu. Terus si kru dibuang-buang ke laut atau pokoknya mengancam keselamatan dan keamanan di kapal. Terus mengganggu navigasi kapal. Itu kita belum ratifikasi. Ini untuk apa? Ini ada hubungannya dengan imigrasi dan custom dan karantina di negara lain ya, bukan di Indonesia. Saya akan mencontohkan negara lain. Tahun 1988. Ada satu konvensi lagi yang belum ditandatangani tahun 2006, belum diratifikasi, yaitu RCAP, Regional Cooperation Agreement on Combating. Nah, ini dia. Pemberantasan perompakan, piracy ya, pembajakan atau perompakan, dan armed robbery, dan perampokan di kapal di Asia. Itu kita belum. Itu regional. Harus 2 negara atau regional 3 atau 4 negara ASEAN misalnya. Itu harus ditandatanganin, harus diratifikasi agar kita tahu bagaimana penanganannya. Nah, ini 3 yang menurut saya penting dari sekian banyak konvensi internasional yang ada di dunia internasional, maritim maksudnya. Oke, sekarang kita UNCLOS dulu. Ya, kita UNCLOS dulu. Jadi zona laut di UNCLOS itu terdiri dari berapa? Moderator? Kira-kira terdiri atas berapa wilayah laut? Kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 secara garis besar ya. NM itu nautical mile. Mile. Jadi hitungannya mile. Ya. High seas itu bahasa Indonesia laut lepas. ZEE, contiguous zone itu ZEE yang berbagi bersama. Oke, berbagi bersama. Kemudian territorial sea adalah laut teritori. Dan yang terakhir adalah laut dalam, antar selat, pulau. Ini archipelagic baseline, ini pulau terluar, ini pulau kita yang daratan mainland. Nah, pertanyaan saya, di mana Bakamla, di mana TNI AL, di mana imigrasi, di mana karantina, di mana custom? Di mana patroli laut Bakamla? Di mana? Pertanyaan saya itu pertanyaan saya, mungkin ada yang bisa bantu jawab itu ya. Nah, sependek pengetahuan saya, yang di garis luar adalah TNI AL di high seas atau di ZEE. Ada Bakamla, ada KKP, ada BC. Ya, BC suka ngejar-ngejar ini ya. Kalau masalah correct me ya, kalau ada peserta dari Bea Cukai, mohon izin, dari CTU atau Custom Tactical Unit dengan perangkat kapal yang super high speed, di atas berapa GT, berapa gross ton, mereka mengejar misalnya membawa barang illegal atau drug trafficking atau illegal smuggling kayak barang-barang ya, illicit drugs atau illicit goods,
Mereka akan kejar itu di ZEE, di contiguous zone, atau bahkan territorial sea kalau memang masuk. Seperti ini, itu custom. KKP di sini, di ZEE. Ketika di Natuna masuk, jebret, ya kan? Seperti itu. Nah, sepele menurut saya, kita atau masih belum ada nih kayaknya kerangka hukum yang integrated kalau menurut saya, siapa di mana, apa bagaimana. Merujuk kepada ABF, Australian Border Force, mereka yang di depan ini adalah ABF yang isinya semuanya ABF sih. Waktu dulu saya bergabung di ABF, saya udah pensiun di ABF, Australian Border Force, itu di depan ini dia apa Navy SEAL-nya, ya. Terus Bakamla, Coast Guard. Ketika ada ini masuk dia Coast Guard datang. Ketika ini masuk. Ketika itu problems with documentation, kita datang. Imigrasi datang, custom datang, CIQ datang, sangat semua datang. Kayak gitu. Jadi jadi namanya satu ABF, tapi yang di depan itu Navy SEAL mereka, Maritime Border Security-nya, baru Coast Guard, ya kan, yang patroli-patroli juga, baru. Jadi who is doing what jelas. Gitu. Nah, kalau custom di sekitar sini, nanti besok mungkin besok akan lebih jelas oleh custom, ya, oleh dari Bea Cukai, teman-teman Bea Cukai akan menjelaskan apa peran mereka dan bagaimana mereka melakukan di laut. Nah, kalau karantina juga di depan atau di sini di archipelagic baseline. Nah, imigrasi mungkin di sini ya, karena sebagai penjaga pintu gerbang negara di sini dia. Di Island of Archipelago. Seperti itu. Jadi menunggu yang sudah di sini baru. Oke, itu UNCLOS. Perselisihan laut, dispute, ya, sea dispute antara Malaysia dan Indonesia di Selat Malaka itu diselesaikan dengan UNCLOS. Tapi di Natuna nggak bisa karena China tidak mengakui UNCLOS. Kalau nggak salah begitu ya. Kalau nggak salah, karena dia mengakui hukum laut yang dulu. Oh, ini yang dulu pakai ini, gitu. Jadi dia nggak berlaku namanya ZEE. Oke, lanjut ya, fact sheets. Nah, sekarang kita akan membahas yang ada di sini nih. Yang ada di ini ya, konvensi tahun 1965 yang akan kita bahas sebagai petugas border. Ada pertanyaan atau semakin bingung? Nah, FAL, Facilitation on International Maritime Traffic, panjangannya. Ini di apa namanya diterbitkan tahun 1965, bulan April, 9 April 1965. Saya belum lahir. Kemudian diterapkan tahun 1967. 2 tahun penerapannya, 5 Maret 1967. Bayangin. Jadi bagaimana mereka menyesuaikan peraturan ini selama 2 tahun. Karena memang laut itu kompleks ya. Sangat kompleks. Kemudian ada 16 pasal. 16 pasal terdiri dari 1 aneks. 16 pasal, 1 aneks. Tadi aneks apa? Aneks adalah tambahan. Aneksasi ya, tambahan, dokumen tambahan. 1 aneks, kemudian 2 appendix. Appendix itu apa? Appendix itu penjelasan. Berbeda dengan aneks ya. Aneks itu lebih ke prosedur yang dijelaskan lagi. Appendix lebih jelas lagi. Bukan lebih, dia singkat. Biasanya gambar atau apa. Lampiran bahasa Indonesianya appendix. Saya lupa bahasa Indonesia ya, mohon maaf. Kemudian ada 7 form. Form itu kartu. Ya. Nah, bagaimana untuk custom, bagaimana immigration dan karantin itu beda-beda. Ada 7 forms. Dulu kan pakai paper ya kan. Nah, sekarang udah elektronik. Nah, tapi file ini tidak berlaku untuk kapal apa nih? Kapal perang atau kapal yacht. Itu ada aturannya sendiri, ya. Apakah itu kapal penumpang, siapa krunya, bagaimana, masih banyak, sebenarnya masih banyak ya. Belum lagi kita punya namanya kawasan ekonomi khusus. Bagaimana itu Indonesia mengatur kawasan ekonomi khusus
from the perspective of perbatasan. Border management kita bagaimana di KEK? It must be clear. Harus jelas. Oke ya, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 poin yang saya mau tekankan dari IMO-FAL ini yang tahun 65 sampai sedetail-detailnya. Oke, ini adalah sejarah amandemen FAL. Sejarahnya nih, pokoknya yang di atas ini adalah terbitnya, yang di bawah ini penerapannya. Ya, ini terbit, ini penerapan. Jadi 9 April 65 diterbitkan. Penerapannya come into force itu tahun 67, berarti 2 tahun. Terus direvisi tahun 2002, panjang sekali, jauh sekali ya. Diterbitkan 2002, diterapin tahun 2003, bayangin. Setahun. Direvisi lagi tahun 2005. Tahun 2005 diterapin tahun 2006. Setahun. Udah much better lah, karena teknologi udah oke ya. Terus sosialisasi udah boleh lah. Ini kan disosialisasi nih sama Sekjen atau Secretary General of IMO. IMO itu dia wajib memberikan apa namanya sosialisasi. Kemudian tahun 2009, ya kan? Terus turun lagi diterbitinnya 2009, diterapkannya tahun 2010. Terus direvisi lagi tahun 2016, 6 tahun kemudian. Dan diterapin terakhir adalah 2018. Nah, ini saya ambil sehari-harinya aja, except-nya aja, nggak banyak-banyak karena banyak sekali materi ini. Bisa harusnya 14 pertemuan atau 1-2 SKS atau ya gitu deh. Kemudian, nah, kita akan bahas FAL Convention. Ini isinya apa aja sih? Nah, ini isinya yang pertama adalah General Provision. General Provision itu bahasa Indonesia adalah ketentuan umum. Ketentuan umum yang berisi tentang misalnya definisi, ya, terus hak kewajiban. Pokoknya ini ada 2, seperti standar dan rekomendasi. Kewajiban dan rekomendasi. Standar itu kewajiban, rekomendasi itu rekomendasi. Bahasa Inggrisnya itu kalau standar itu shall, kalau rekomendasi itu should. Cirinya itu nanti kalau dibaca IMO-FAL-nya. Ya, kewajiban dan rekomendasi terhadap apa? Formalities. Formalities itu apa? Peraturan-peraturan, ya, formalitas. Kemudian dokumen requirement, persyaratan dokumen apa saja. Kemudian prosedurnya, baik bagi penumpang maupun kru atau pemilik kapal. Terus di convention ini apa aja? Ada bagaimana kedatangan kapal. Terus bagaimana kapal itu ketika sandar. Bagaimana kapal itu ketika berangkat, bagaimana ketentuan tentang kru, penumpang, bagasi, kargo. Ini diatur semua. Sama seperti pesawat, cuman lebih kompleks sedikit. Oke, kemudian ini strukturnya dalam aneks. Ya, yang pertama itu definisi. Ini lebih jelas dari yang atas ini ya. Kita jelasin breakdown. Definisi-definisi ketentuan umum. Arrival, stay, and departure of ship, yaitu adalah kedatangan, sandar kapal, dan keberangkatan kapal. Itu bagaimana regulasinya? Apakah sudah ada di Bea Cukai? Nggak tahu ya. Kemudian kedatangan, stay, atau sandar, atau keberangkatan orangnya. Baik kru maupun penumpang. Stowaway. Penumpang gelap bagaimana? Kalau ada penumpang gelap. Penumpang gelap itu apa sih? Nanti ada kita bahas. Bagaimana tentang datang, sandar, keberangkatan sebuah kargo, dan ketentuan lainnya selain kargo. Bagaimana kesehatannya, karantina kesehatan, karantina hewan, karantina binatang, kebersihan. Apalagi sekarang lagi COVID, mereka naik dulu, ya kan? Dan ketentuan lain, misalnya bonds atau other articles, banyak ketentuan. Oke, ada yang tahu nggak? Silakan dijawab di raise hand atau di chat. Kira-kira prosedur kedatangan kapal itu dalam perspektif perbatasan laut, kita sebagai border agents atau Bapak Ibu sekalian sebagai border agency,
baik di custom, immigration, atau karantin, bagaimana prosedur kapal pertama datang? Silakan, bisa dibantu oleh Ibu moderator. Oke, kira-kira ada yang tahu? Boleh di chat, silakan. Kita diskusi aja ya. Kira-kira prosedur kedatangan kapal menurut Imoval itu ngapain dulu? Silakan. Yang pertama adalah sama clue-nya ya. Clue-nya sama dengan annex. Yang pertama adalah memberitahukan kedatangan. Oke? Betul? Betul sekali? Memberitahukan kedatangan? Ada lagi? Bisa, Pak Imam bagus nih. Memberikan informasi kedatangan apa nih? Bisa lebih jelas di breakdown kira-kira apa? Bisa lebih jelas Pak Imam Hamdani. Ada yang lain selain Pak Imam? Oke, betul. Ship master atau kapten kapal atau agen kapal menginformasikan kedatangannya dengan menggunakan AIS. Ada yang tahu nggak AIS itu apa? Silakan. Silakan googling. AIS itu apa? Pak Ismet Ahmad. Informasi kedatangan maksimal 2 hari sebelumnya. Betul. Jadi ada yang kapal reguler atau kapal non reguler. Ini berbeda. Kalau kapal reguler berapa hari, non reguler berapa hari, ya kan? Sama seperti pesawat. Pesawat itu yang reguler itu 8 jam sebelum kedatangan. Kalau yang non reguler 2 kali 24 jam. Yes, Pak Basri betul. AIS adalah Automatic Identification System. Betul. Jadi sending information. Tapi sekarang udah canggih ya zamannya. Jadi kayak EBF atau Singapura dia udah bisa mendeteksi ada kapal yang masuk. Sebenarnya udah banyak aplikasi-aplikasi yang ada beredar di, bukan aplikasi, web-based application yang bisa mendeteksi kapal. Sama kayak radar 24 itu, tapi ini lebih detail lagi, lebih kompleks, lebih canggih ya. Oke, setelah kapten atau itu memberikan informasi, apa berikutnya? Kira-kira apa? Mungkin Bu Murator juga bisa jawab. Kira-kira apa yang dilakukan sebuah kapal untuk masukin ke sebuah negara? Setelah ini ya, setelah apa namanya, memberitahukan ini. Betul, tadi sudah betul para pemirsa di Zoom. Oke, apa sih yang diinformasikan? Itu pertanyaannya deh. Dia nginformasiin apa? Si kapal ini menginformasikan apa? Mungkin tentang kru dari kapal itu dan penumpang. Jumlah penumpang, oke. Dari Hana, jumlah penumpang, gambaran umum kapal, kru dan muatan, betul. Oke, mereka akan mengirim dokumen. Kru muatan, time of arrival. Mereka akan mengirim dokumen for calling at ports. Calling at ports itu apa? Mau sandar. Ya, betul sekali. Dokumennya apa aja? Nanti kita akan breakdown. Nah, setelah itu apa? Setelah mereka menemukan, setelah mereka mengirimkan dokumen secara elektronik pada kita, pada para petugas border, apa berikutnya? Silakan. Kira-kira
apa nih langkah dan prosedurnya. Asik. Setelah kirim, jebret, terus kita menerima kan, para petugas border itu menerima. Nah, kira-kira apa nih yang persetujuan dari petugas border? Sebastian Wisnu, Pak Sebastian Wisnu. Ada lagi yang lain? Wah, betul sekali. Approved by public authorities. Betul sekali. Jadi CIQ atau Syahbandar akan menyetujui. Syahbandar dulu, baru CIQ akan menyetujui kedatangan kapal. Ya kan? Disetujui. Setelah disetujui, Pak Sebastian mungkin bisa bantu saya. Setelah disetujui, ada yang tahu? Masuk ke wilayah negara tersebut? Ya, kita udah masuk. Terus bayar PNBP. PNBP Kemenhub, Takbot Directing. Apa namanya? Pandu kapal. Kita udah masuk ya, terus pandu kapal lah. Ini pokoknya nih saya singkat aja. Sebenarnya di sini panjang banget, tapi kita singkat jadi Takbot Directing. Setelah itu, baru anchoring. Anchoring itu apa? Turun jangkar. Bang, ya kan? Nah, itu udah masuk wilayah Indonesia. Setelah anchoring, kok Indonesia? Suatu negara, sorry. Ini soalnya Imoval, nggak cuma Indonesia. Flag key, itu apa? Ketika sebuah kapal masuk ke suatu negara, kapal itu harus mengibarkan bendera negara yang akan dituju, ya kan? Selain bendera bendera kapal, misalnya dia dari Panama, di situ juga misalnya dia masuk Australia, dia harus mengibarkan bendera Australia. Nah, kemudian ada flag key. Bendera key adalah bendera kita. Bukan. Key adalah bendera karantin. Ya, ini bendera karantina. Warnanya kuning. Ya, betul. Bendera karantina warna kuning artinya apa? Artinya adalah semua petugas selain petugas karantina tidak boleh, belum steril dari karantina, tidak boleh melakukan pemeriksaan apapun. Ya, bendera kuning key, semua petugas di bawah dulu, atau ya belum boleh naik, gitu ya, flag key. Jadi karantin masih sterilisasi. Kalau udah selesai bendera key dan dinyatakan steril atau clear, mereka kan ngapain? Berlabuh? Saya sudah berlabuh di hati Anda. Asik. Mereka akan mengibarkan bendera lagi yang namanya bendera N. Flag N, warna biru putih seperti catur. Artinya apa? Artinya negatif. Artinya apa? Ayo, silakan. Kira-kira bendera flag N ini atau bendera catur, ya siap, aman untuk dan steril dan siap untuk dilakukan pemeriksaan CIQ. Sorry, CI, Custom and Immigration. Ya, immigration dulu sih, baru custom ya. Gitu. Jadi flag N ini siap gitu. Nah, berikutnya baru port of call. Dia artinya udah sah dan secara mengikat secara binding sah masuk Indonesia dan clear. Oke. Ini adalah prosedur singkat ya. Ini yang saya singkat dari aneks, maaf, dari Imoval yang 16 pasal, satu aneks, banyak sekali aneksnya, recommended-nya sampai 13 atau 14. Seperti ini, singkat cerita. Kemudian, nah ini yang tadi, bendera sinyal yang kita ketahui sebagai border agent saja ya, bukan sebagai pelaut. Yang pertama adalah, ini dia, bendera kuning karantina, artinya petugas selain karantina tidak boleh naik ke kapal untuk pemeriksaan. Ya kan? Oke. Kemudian
Bendera catur biru, it means negatif. Petugas perbatasan dapat naik kapal untuk melakukan pemeriksaan. Ini benderanya, ini benderanya. Terus kalau Q plus N ada nggak? Dia dua-duanya naikin. Itu kalau nggak salah ada, artinya bahaya. Mereka dalam bahaya. Gitu. Oke ya. Jadi lihat bendera ini atau bendera ini. Oke. Kemudian, nah, dokumen apa aja yang dikirimkan tadi sebelum arrival? Silakan. Kita tanya jawab. Tebak. Dokumen apa aja yang kita terima, petugas perbatasan ya, si IQ terima sebelum mereka arrive. Crew and cargo apa nih? Boleh? Boleh manifest? Manifest itu apa? Manifest apa? Buat siapa? Green Book, oke. Passport, oke. Yang pertama adalah JENDEC, General Declaration. Crew list, passenger list, betul. JENDEC itu General Declaration, isinya apa nanti kita bahas. Jadi di situ ada, betul tadi ada informasi kapal, kapalnya apa, agentnya siapa, ship ownernya siapa, apa detail. Yang kedua cargo declaration, betul tadi ada peserta yang menjawab, pembelajar yang menjawab adalah cargo declaration, apa yang dibawa, barangnya apa. Kemudian ada ship store declaration, apa yang ada di apa namanya yang dibawa barang-barangnya, makanannya, minuman yang ada di inilah gudang atau di kulkasnya. Money list, this is interesting, betul. Kemudian, nah disinilah terletaknya money list atau barang-barang yang dibawa milik properti milik crew effects declaration, namanya termasuk money list ya, properti. Kemudian apa lagi? Crew list pastinya, passengers list pastinya penumpang ya, atau manifest, passengers manifest. Apalagi dokumen formal, persuratan. Jadi kapal itu bawa surat sama seperti pesawat. Dan maritime declaration of health. Jadi kesehatan, dokumen kesehatan. Nah, ini kan CIQ nih. Nah, kita fokus ke custom, misalnya custom kan kargo, ya kan, ship store, crew ini 3 ini ya custom ya, sama ini mail. Ini 4 ini custom. Ini juga sih, tapi ini 1, 2, 3, 4, 5 ya custom, ini juga biasanya custom. Terus maritime declaration health ini karantina dan semuanya. Fokusnya di sini. Custom fokusnya di 4 ini. Nah, bagaimana dengan imigrasi? Custom udah, karantina udah, imigrasi apa yang kita periksa? Apa yang Bapak Ibu sekalian periksa sebagai petugas imigrasi di border laut? What do specifically immigration officer checks? Pasti yang pertama adalah paspor. Yes. Paspor yang pertama. Yang kedua, ada yang lewat nih, ada yang missing nih. Selain paspor adalah sebelum visa, kru tidak pakai visa. Untuk Indonesia, kru tidak pakai visa. Kalau Australia, maritime visa kru ada. Yap. Seaman book, buku pelaut, betul. Kemudian tiket, yes. Ada lagi? Apa yang Anda periksa? JENDEC, General Declaration, ya, informasi tentang kapal. Ada lagi? Voyage memo, ini tambahan, ada di aneks perubahan. Voyage memo itu apa? Dia adalah list, dia dari mana, mau kemana. Kapal history, logbook. Let's say logbook, tapi di atas biasanya voyage memo, sebutannya. Next portnya mau kemana, tanggal berapa, jam berapa, itu ada, detail. Voyage memo sebelumnya. Ya, sebelumnya apa? Gitu. Dari mana? Jam berapa? Nah, bisa ketahuan nanti. Semua ini kan paper,
Nah, sekarang udah canggih. Udah nggak pakai ini, udah pakai satelit. Last port clearance. Ini bagi yang misalnya untuk short course, yang untuk jalur pendek. Misalnya Batam, Indonesia, Singapura Batam, Malaysia Batam misalnya. Udah belum di-clear dari sana. Atau yang jauh juga bisa, last port clearance-nya mana? Sebelumnya udah di-clear belum sama imigrasi sana? Atau border agents departure-nya? Last port clearance. Berikutnya, crew list. Udah masuk. Ada lagi? Apa yang kita periksa? Apa yang Bapak Ibu sekalian periksa sebagai petugas imigrasi Indonesia? Passenger list, deviation report or letter. Apa tuh deviasi? Apa ini report apa atau letter apa? Nah, kita bahas habis ini. Jadi ini adalah ya betul kesesuaian jumlah kru yang ada secara fisik maupun di paper. Betul. Cekal segala macam itu prosedur masing-masing ini ya. Udah automatically, betul sekali. Pertanyaan saya, silakan kita diskusi ya. Ketika seorang kru tidak membawa paspor atau paspornya mati dan dia hanya membawa seafarer's book atau buku pelaut, apakah boleh kita menerimanya masuk ke suatu wilayah? Yes or no? Cuma modal buku pelaut. Boleh nggak kita berikan izin nggak? Selama kru tersebut hanya di kapal, tidak turun di daratan. Berarti boleh ya? Oke. Ada lagi? Tidak, buku pelaut tidak bisa menggantikan paspor. Oke, dasarnya apa? Berarti boleh pakai Ibu Kristina boleh pakai Seaman Book. Oke, diperbolehkan selama pelaut WNI. Oke, kalau pelaut WNI kita ya. Kita bicara coba pelaut kita internasional. Kita asing ya, coba ya kita bicara asing. Kira-kira boleh nggak pakai Seaman Book saja untuk kru asing? Masuk gitu. Atau kurbul dia, atau dia paspornya mati. Bisa kalau sudah melakukan perjanjian antar negara. Mantap ini. Oke, ada lagi? Jawabannya adalah kalau di negara lain, ya, ini tergantung jurisdiksi ya. Kalau di negara lain, boleh. Negara lain boleh. Untuk Indonesia, di Permen 44 tahun 2015 tentang TPI, itu disebutnya atau paspor atau buku pelaut. Di pasal berikutnya dinyatakan bahwa di pasal berikutnya ada di pojok kiri sebelah bawah itu menyatakan bahwa selama memiliki perjanjian antar negara bahwa itu berlaku sebagai paspor, dokumen perjalanan. Jadi boleh selama perjanjian dan itu berlaku sebagai paspor. Contohnya Filipina. Buku pelaut Filipina itu diakui sebagai travel document, paspor. Buku pelaut Cina juga dinyatakan bahwa itu dari Cinanya sendiri, Republik Rakyat Tiongkoknya sendiri menyatakan bahwa itu adalah sebagai paspor, travel document yang sah to enter country. Tetapi di peraturan Menteri Perhubungan Laut, Hubla, menyatakan bahwa buku pelaut adalah berdiri sendiri dan tidak bisa sebagai pengganti paspor. Itu jelas di Permenhub. Nanti setelah ini saya bagikan semua peraturan-peraturannya, regulasinya. Nanti saya bagikan prosedurnya, imovalnya yang baru, yang lama sampai yang baru, peraturan Menteri Perhubungannya silakan dicek. Gitu. Jadi ya silakan dikaji sebagai sebuah jurnal atau sebagai skripsi atau tesis. Ini menarik. Oke, pertanyaan saya selesai di situ. Ada pertanyaan mungkin atau kita lanjut? Bagi para peserta yang ingin menanyakan pertanyaan bisa raise hand kalau ingin berdiskusi langsung dengan pemateri atau bisa chat di Zoom. Nanti akan kami bacakan. Oke. Berikutnya. Mungkin bisa dilanjut dulu, Pak. Lanjut dulu ya. Oke. Nah, ini jawaban-jawaban di sini benar semua nih. Bagus.
Nah, berikutnya jabatan-jabatan yang kita anggap mereka adalah pelaut. Pasti udah pada tahu. Kira-kira apa jabatan dalam sebagai pelaut? Sebutkan. Kapten ya, atau ship master bahasa Inggrisnya. Kru, CO, wah banyak sekali. Kru. Ya, krunya apa nih? Kru banyak. Krunya apa? Ranknya. Kepala mesin, chief engineer, cooking, chief officer, perwira pertama ya. AB itu able seaman, dia deck. Oiler, oke, betul. Dia fokus di oiler, dia kalau nggak salah masuk second deck. Oke, yang pertama adalah kapten atau master bahasa Inggrisnya ya. Nahkoda bahasa Indonesianya. First officer, betul tadi. Second officer, chief engineer, able seaman itu yang di deck. Kemudian ordinary seaman. Ya, third officer ya, banyak ya officernya. Ordinary seaman, ordinary seaman. Kemudian ada purser. Nah, di kapal penumpang, di cruise, itu ada purser namanya. Motorman, boatswain, atau bosun. Ya, mesin ya, lebih ke mesin ya kalau nggak salah. Nah, saya nggak menguasai ini. Apa yang kita perlu tangkap di sini adalah ketika penggunaan cap keimigrasian sebagai kru atau bukan di sini. Ini semua dicap sebagai kru. Berapa hari? 60 days, 60 hari ya. Di peraturan keimigrasian. Ada 3 yang dalam kru list, 3 jabatan dalam kru list yang tidak bisa kita anggap sebagai kru dan kita anggap sebagai penumpang. Dan tidak bisa diberikan cap kru. Yaitu, silakan dijawab. Boleh. Oke, supernumerary. Apa tuh supernumerary? Supernumerary itu adalah keluarga kapten. Istri, anak, keluarga ya. Pokoknya keluarga. Setelah itu, superintendent. Superintendent itu apa? Superintendent adalah pengawas kapal, pengawas mesinnya kapal. Atau dia tidak berlayar. Kalau di Indonesia dia tidak berlayar. Dia ada di deck, ada di dock, ada di dermaga. Kalau ada kapal datang dia naik, dia beresin. Itu superintendent. Ada juga yang naik di kapal, tapi dia superintendent. Ada satu lagi kira-kira apa? Tebak. Supercargo. Supercargo adalah pemilik kargo, pemilik kargonya yang punya barangnya itu, yang jualannya itu, batu barangnya, tambangnya itu punya dia. Gitu. Nah, 3 ini tidak termasuk not included in the ship crew. Dia tidak termasuk dalam kru kapal. Dalam peraturan Permenkumham 44 2015. Melainkan mereka diperlakukan sebagai penumpang. Gitu. Jadi nggak bisa kru. Kayak gitu ya. Kemudian, apalagi nih? Ship deviation. Nah, deviation itu adalah deviasi. Deviasi itu penyimpangan atau pergeseran. Jadi sebuah kapal itu mengalami pergerak. Misalnya dia kapal datang, perencanaannya di voyage memo itu dari Filipina menuju Sulawesi Tenggara misalnya, atau Bitung, let's say ke Manado, Bitung. Terus dia keluarnya besok nih, mau ke Singapura. Tiba-tiba dia nggak jadi ke Singapura, belok ke Balikpapan dulu. Boleh nggak? Yang harusnya keluar, dia ke Singapura, next portnya, dalam voyage memo, terus dia belok ke Balikpapan. Boleh nggak? Boleh. Terus boleh. Boleh atau tidak? Tidak. Tapi terkadang bikin permasalahan TP. Masa sih? Boleh. Boleh-boleh saja.
Boleh dalam keadaan darurat? Oke. Penyimpangan yang tidak diperbolehkan, yang tidak di excuse ya, yang dilarang. Ini kita sebut ya. 1, dia illegal roads. Dia illegal roads atau jalur-jalur ilegal. Kan kapal itu udah ada jalurnya ya, nggak boleh menyimpang kemana-mana. Nah, itu ilegal. Itu nggak boleh, yang tidak diperkenankan. Dari persetujuan atau dari voyage memo atau customary route, yang rute biasa, kebiasaan. Kedua, tanpa pemberitahuan. Intinya ini. Tanpa pemberitahuan. Terus dia melanggar kontrak. Nah, ini baru nggak boleh. Kalau udah ada ini, baru petugas BF atau border ICA akan menindak. Begitu. Jadi ini yang tidak diperkenankan untuk deviasi. Kemudian yang diperkenankan seperti apa? Pak Raffles Juni Aswin menjawab, boleh dalam keadaan darurat. Ada 3 hal ya yang diperbolehkan untuk deviasi. Ya kan? Kalau rutenya berbahaya, ceritanya di navigasi di depan dia ada tahunnya ada apa namanya, misalnya ada segitiga bermuda gitu, mau masuk ke sinkhole gitu ke dalam lubang, baru dia deviasi. Atau secara manusia, misalnya di depan dia udah tahu ada yang namanya perompak gitu, Somalia atau itu, belok boleh. Intinya selama dia inform atau dia declare atau notify. Yang kedua, to save human life. Misalnya dia medis, dia apa gitu, ada hal-hal yang darurat secara mengancam nyawa. Terus ada pernyataan, ada sebuah kapal di dalam kontraknya, yaitu liberty to deviate, atau kebebasan untuk deviasi. Entah ini kapal apa, saya juga belum pernah menemukan, tapi yang pasti yang diperbolehkan 2 ini. Dan selama dia notified, dan declare. Gitu. Untuk lebih jelasnya, yang diperbolehkan adalah ini. Deviasi tidak terbatas pada perubahan rute kapal saja. Itu yang pertama. Kedua, keselamatan nyawa manusia, properti, dan kargonya. Boleh dia deviasi. Belok nih, saya mau ke Bitung dulu. Misalnya dari Bitung atau kita udah cap exit, departure, terus dia mau ke Singapura, belok ke misalnya ke Nunukan, ada nggak? Atau di Balikpapan, karena keselamatan nyawa manusia, properti, dan kargo. Boleh. Ada alasan medis tadi, ya kan? Alasan keamanan kapal, misalnya ya di situ misalnya ada tiba-tiba orang yang tadi berantem, si krunya antar kru berantem ya kan, dia mau membunuh purser atau kapten gitu misalnya. Pasti ada kan gesekan-gesekan, misalnya terjadi kejahatan kriminal di atas kapal. Nah, ini dia. Terjadi kecelakaan, misalnya kapal mesin rusak atau ya kecelakaan teknis dan non teknis. Kerusakan mesin atau atas alasan teknis lainnya. Selama dia inform hal-hal seperti ini, boleh. Oke? Nah, setelah dia menginformasikan deviasi, nah kalau di Indonesia, deviasi itu pernah di peraturan Dirjen Imigrasi FIZ F303 FIZ itu deviasi itu harus juga persetujuan dari Direktorat Jenderal Imigrasi tahun 95 ya. Itu harus dengan persetujuan, ada suratnya. Maka tadi saya bilang ada deviation report letter, approval letter. Dia bersurat dulu, bersetuju. Nah, apakah di peraturan sekarang ada? Saya nggak tahu. Silakan dibuat kajiannya secara jurnal ataupun buku. Nah, setelah dia lapor, saya mau deviasi nih, kata si kaptennya. Boleh, kata saya bandarnya. Atau si IQ-nya. Mau kemana? Nah, ini yang menentukan ada port refuge. Jadi ada tempat berdeviasi, tempat singgah. Kemana itu? Ya kan? Tempat atau pelabuhan kapal berdeviasi. Bebas kemana aja, ke the nearest atau yang dituju, tempat yang dituju atau pelabuhan yang dituju, selama menyampaikan laporan. Nakoda menyampaikan laporan notifikasi. Ya. Ada isi-isinya detail, saya nggak jabarkan di sini. Terus kita terima Custom, Immigration, and Quarantine. Dan kita setujui. Yes. Syah Bandar dan CIQ menyetujui bersama. Mau kemana? Sini. Oke. Nah, bagaimana dengan stowaway? Bolehkah
ada stowaway di dalam kapal, silakan jawab. Stowaway itu penumpang gelap ya. Not listed. Not listed. Boleh nggak ada penumpang gelap? Tidak. Betul. Apa lagi? Tidak. Boleh selama tidak turun. Oke, tidak. Oke. Kita kategorisasi dulu ya. Apa itu penumpang gelap? Orang berada di atas kapal bersembunyi. Di mesin, di kargo, di apa, dia bersembunyi. Diketahui saat sandar. Atau pada saat perjalanan juga bisa. Tanpa persetujuan pemilik kapal atau kapten. Without any consent. Kapal penumpang atau kargo. Baik di kapal penumpang atau di kapal kargo. Kemudian, dia ikut berlayar. Ikut voyage. Tidak tercantum dalam crew list atau passenger manifest. Berarti boleh nggak ada stowaway? Jawabannya adalah tidak. Selama dia melap kapal, tapi ada case kayak begini. Pernah kan di TV-TV sebuah kapal membantu menolong kapal yang tenggelam. Kapal nelayan atau kapal itu kan, kita pernah lihat kan. Di situ dia membantu. Bus naikin penumpang, naikin orang kan, masuk dari. Dia berada di atas kapal, tapi nggak bersembunyi. Berarti dengan persetujuan pemilik kapal. Ikut berlayar boleh. Tapi tidak tercantum dalam manifest. Nah, si kapten, dia menyampaikan kepada pihak otoritas pelabuhan dan CIQ bahwa saya nemu orang gitu. Gitu ya. Jadi sebenarnya stowaway itu boleh. Penumpang gelap itu boleh. Berarti penumpang putih ya. Bukan stowaway. Karena dia in danger situation gitu. Itu contoh penumpang gelap kedua. Penumpang gelap pertama yang benar-benar tidak boleh. Penumpang gelap kedua, penumpang halal. Yes. Yang tadi menolong. Ada penumpang gelap yang ketiga. Ketika ada perompak atau perampok datang, ditangkap. Ya kan? Misalnya itu berhasil ditangkap. Kayak filmnya Captain Phillips misalnya gitu. Ya kan? Berhasil ditangkap kan, nonton kan? Nah itu penumpang gelap. Kita bawa ke port terdekat untuk dipersilakan ke kepolisian jurisdiksinya. Kayak gitu. Jadi stowaway ini boleh kecuali yang dua tadi. Gitu. Berarti special stowaway in certain circumstances. Oke ya. Nah, pertanyaan berikutnya, boleh nggak ketika kapal sandar, kru turun ke bawah ke darat? Kita ngomongin kru dulu ya, belum penumpang nih. Boleh nggak? Boleh. Shore lift namanya. Boleh setelah mendapat persetujuan. Boleh. Oke, kita lihat imovalnya ya. Boleh nggak kru turun ke darat? Izin kehabisan bahan makanan. Boleh dengan persetujuan dari imigrasi. Oke. Ada juga kalau dari teknis imigrasi nanti kita bahas. Oke, kita lihat. Boleh turun ke darat? Boleh. Yes. Memenuhi syarat keamanan, kesehatan, ketertiban. Turun ke darat tanpa visa, tanpa shore pass, shore leave pass disebutnya dalam IMOVAL, dan membawa identitas, paspor atau buku pelautnya. Dia boleh turun ke darat. Ini dengan syarat ini. Ini di dalam IMOVAL. Tetapi mungkin di dalam peraturan Permenhub itu dikenal shore pass. Jadi Syah Bandar atau ya akan memeriksa shore pass-nya. Dia boleh turun ke darat dengan ketentuan tertentu. Itu di Indonesia ya, Permenhub. Nah, lalu untuk keimigrasian, jika dia pemegang izin tinggal perairan 2N11, dia boleh turun ke darat jika apa? Dalam Permen Kumham 27 tahun 2014, dia boleh turun ke darat jika ada 3 ya kalau nggak salah ya, apa 4? Silakan dicek. Boleh jika 4 hal. Medis, tidak melebihi 7 hari, apalagi tuh. Ada syaratnya 4, silakan dicek. Nah, jadi dia boleh turun ke darat
Boleh, nggak ada yang melarang. Kecuali saat ini, pandemi COVID, dari Imoval melarang. Imoval udah melarang. Jadi saya ikut milisnya Imoval, jadi ada informasi terbaru tentang peraturan-peraturan kapal yang perlu diturunkan dalam sebuah peraturan setiap negara. Oke, ini new measures. Prosedur Imoval, ini sebelum COVID ya. Yang terbaru Imoval, intinya cuma 2, harus ada pertukaran data secara elektronik, nggak lagi paper-paper. Itu yang pertama. Yang kedua, harus single window. Jadi, tahun 65 itu, sampai 2000, sebelum 2018, 2002, jadi mereka harus mengirimkan 6 kopi Gendek, 5 kopi fotokopi crew list, passengers list, dia harus bikin 5 rangkap. Satu buat si custom, immigration, karena dia kopi. Begitu. Mungkin sekarang, itu dulu ya, sekarang ABF, ICA enggak. Dia nggak pakai lagi. Dia pakai single window, you just put inside the single window, everything's clear, done. Gitu. And we approve. Jadi, 2 ini yang perubahan yang signifikan. Terus ada lagi peraturan setelah 2018 ketika COVID, apa banyak sekali. Tidak bisa disampaikan ini dalam waktu 90 menit ke depan. Nah, ini adalah contoh Gendek. Ya, sorry terlalu kecil. Ya, ini contoh Gendek. Semuanya ada di sini, IMO number. Jadi setiap kapal punya IMO number, call sign, mau kemana, portnya, port arrival, nama tipe kapalnya. Di sini ada semua, bendera mana, segala macam. Di sini ada semua. Ini yang kita periksa. Setelah itu ada crew list. Ini yang kita periksa, form 5. Ya kan? Terus ditandatanganin oleh agentnya atau shipnya, shipmasternya. Oke. Kemudian ada passengers list, ya. Terus ditandatangani juga oleh gitu. Oke. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya mau nanya. Bagaimana prosedur exchange of crew? Bagaimana pertukaran kru? Ini sebelum pandemi ya. Kita ngomong sebelum pandemi. Kru yang sudah selesai, ada kru yang mau masuk. Bagaimana? Di masing-masing negara, misalkan di sini ada yang dari Australia, silakan please explain us how is the procedure of exchange of crew in your country. Atau from ICA please. Atau from Korea ya, Opa, Saranghyo. Silakan. Boleh dijawab ketik atau boleh ini. Bagi-bagi ilmu bagi yang di TPI Laut silakan. Sign off. Oke. Ada lagi? Sign off doang nih. Perubahan kru, pertukaran kru, ada yang tahu? Ya. Pertanyaan kedua, bagaimana pemulangan kru atau penumpang ditolak masuk? Tadi kan ada stowaway itu. Nah, itu bagaimana? Ada yang tahu? Berarti ini PR ya. Di ruang transit. Ini yang mana nih? Pertanyaan untuk yang mana nih? Nomor 1, nomor 2, atau 3? Ada yang tahu? Pertanyaan yang stowaway. Oke. Yang stowaway berarti pertanyaan nomor 2 ya. Di ruang transit. Udah gitu doang. Oke. Kemudian bagaimana keberangkatan ex-crew? Maksudnya discharge of crew. Jadi crew udah selesai, nggak pertukaran. Apakah sama? Izin Pak, mau mencoba menjawab yang exchange of crew, Pak. Boleh. Pengalaman. Silakan. Untuk yang exchange of crew itu yang pertama, agen kapalnya menyampaikan siapa aja yang akan sign off. Kemudian mengajukan return of dokumen ke kadin setempat. Setelah itu melampirkan dokumen perjalanan dan tiket penerbangan pulangnya, Pak. Nanti krunya akan dikasih exit pass oleh pejabat imigrasi.
Wow, Mohon izin koreksi, Pak. exactly. Dasarnya apa? Di Permenkumham nomor 11 tahun 2020. Oh, Mohon izin koreksi, Pak. surat edaran ya? Siapa? Itu bukan Permenkumham sepertinya. Sepertinya itu surat edaran Dirjen atau Dirlantas. Ya, itu salah satunya exchange crew di negara kamu ya. Saya kan bukan, saya lagi di negara, nggak bercanda. Ya, mungkin untuk satu negara itu seperti itu. Untuk exchange of crew juga ada diatur dalam IMOVAL tahun 2020 juga. 2019 ada, 2020 ada. Betul sekali, salah satunya itu seperti itu. Semuanya elektronik, by electronic, everything. Terus pemulangan kru atau penumpang ditolak masuk juga ada. Bagaimana? Apakah dia naik pesawat atau naik kapal yang sama? Terus kapan? Terus ditaruh di mana? Gitu. Ada nggak ini di regulasi negara Anda? Mohon izin Pak, ini ada pertanyaan dari Bapak Dananto Wibowo, Pak. Mohon izin bertanya Pak, bagaimana prosedur jika ada kru kapal yang sakit dan membutuhkan perawatan di daratan? Bagaimana prosedur jika ada kru kapal yang sakit dan membutuhkan perawatan di daratan? Oke. Pertanyaannya, kapal ini sudah anchoring atau belum? Sudah sandar apa belum? Apa dalam perjalanan? Itu nomor satu. Kalau dia sudah anchoring, ya turun saja, boleh, diperbolehkan. Silakan turun ke karantina akan merujuk ke rumah sakit jika ini. Apalagi pada saat COVID gini ya. Itu yang pertama. Yang kedua, jika di dalam perjalanan, dalam voyage, ketika dia ship voyage itu tiba-tiba dia sakit segala macam, deviasi boleh. Dia turun, dia port terdekat, yang penting tadi declare and clear, notify siapa aja yang sakit, menginformasikan secara elektronik ke syah bandar terdekat. Nah, gitu. Jadi kalau masih dalam negeri ya, boleh. Jadi seperti itu prosedurnya ketika dia sandar atau ketika si kapal itu sedang berjalan. Seperti itu, semoga menjawab. Baik, terima kasih Pak Ridwan atas jawabannya. Ini ada Bapak Basri ingin bertanya Pak, silakan di-unmute mikrofonnya Pak. Atau mau menambahkan juga boleh Pak Basri. Silakan. Ya, makasih banyak atas kesempatannya Pak Ridwan. Ya. Sangat bermanfaat sekali, banyak informasi yang baru yang saya dapatkan pada kesempatan kali ini. Sekedar berbagi pengalaman saja Pak, untuk di kami di kantor imigrasi kelas 3 non TPI Palopo pernah mengadakan clearance. Jadi ada kapal pesiar dari Bau-Bau yang mau ke Nunukan, tapi singgah ke Palopo karena passengernya ingin berwisata ke Toraja Utara, salah satu wisata di Sulawesi Selatan. Yang ingin saya pertanyakan Pak, apakah untuk clearance itu urgensinya apa Pak sebenarnya? Karena kan ini ceritanya kapal pesiarnya ini dari Australia, sudah dilakukan pemeriksaan oleh Kanim, kalau nggak salah kemarin itu Bali terus masuk ke daerah Sulawesi Tenggara dan akhirnya masuk di Palopo. Di setiap pelabuhan yang dilewati kapal pesiar ini harus dilakukan clearance. Pertanyaan saya pertama itu Pak, untuk apa urgensinya clearance ini? Karena yang saya isi waktu itu cuma passenger list dan crew listnya, kemudian dibuatkan stempel clearance itu yang pertama. Yang kedua, case yang unik adalah salah satu Kanim, waktu itu Kanim Bau-Bau, ternyata tidak mengclearance passenger ini. Makanya sempat ada perbincangan di atas oleh kasubsi kami pada saat itu yang mengatakan kok enggak di clearance. Ini. Nah, ini pertanyaannya Pak, apakah ketika misalnya suatu Kanim ini tidak mengclearance kapal ini, apakah merupakan sebuah pelanggaran? Yang kedua, yang pertanyaan awal tadi, apakah ini sebuah keharusan Pak? Karena kan ceritanya ini mereka sudah ada di wilayah negara Indonesia dan belum mau keluar dari wilayah Indonesia. Ya. Terima kasih banyak Pak. Pertanyaan yang bagus sekali, sharing yang bagus sekali kejadian. Ini banyak sekali kejadiannya, tidak hanya di Kanim, mungkin tidak hanya di Pulau Sulawesi, tetapi juga ada di Sorong, terjadi juga banyak di Indonesia wilayah tengah dan timur. Intinya begini, setiap kapal yang udah dapat clearance masuk ke wilayah, apalagi cruise ya atau kapal penumpang, itu dia sudah memiliki hak yang sama atas berada
ini di annex, di Imoval dibicara di stage kayak gitu. Ketika once dia clearance, ketika dia udah clear di awal dan ini udah clear, buku-buku ini apa syarat-syarat ini udah clear, ya. Kemudian dia ini udah clear semua, prosedurnya udah oke, yang ini udah clear, dia memiliki hak yang sama. Dia memiliki hak yang sama dan tidak boleh ada barriers lagi among mereka. Dimanapun dia boleh boleh. Itu dinyatakan dalam Imoval tentang during the stay. Buka saja artikel yang aneksnya tentang during stay, during ship stay. Itu ada di situ. Jadi ketika dia masuk, itu adalah hak penumpangnya untuk kemanapun. Turun boleh nggak? Penumpang apalagi, dia boleh sangat-sangat boleh turun. Yang pertama itu. Yang kedua, kewajiban untuk meng-clearance setiap kapal datang itu bukan. Kalau dia udah di-clear di pertama, menurut Imoval, kalau dia udah di-clear pertama, nggak boleh lagi. Domestik itu nge-clear lagi, nggak boleh. Kecuali mungkin dia laporan secara kesisteman. Contohnya dari Australia masuk dari Perth ke Fremantle atau ke Darwin. Dia nggak ada clearance, masuk aja, keluar. Terus dia terakhir anchor di Sydney. Itu saya pengalaman di situ. Itu nggak masalah. Itu kecuali dia mau exit, mau departure, baru diperiksa. Tetapi ketika dia berhenti, misalnya di Fremantle, di Darwin, di Victoria Harbour atau whatever itu di Sydney, itu no clearance anymore. Nggak boleh, bukan nggak boleh, tidak require to do. Dia bilang shall not require, kata Imoval, to do the clearance, gitu. Jadi hanya jadi harusnya yang tadi. Alasannya kenapa? Menurut saya it's the matter of sistem informasi yang harusnya sudah diterapkan yang namanya new measures ini, Electronic Information Exchange System dan single windows. Ketika kapal masuk misalnya dari perairan NTT mau ke Palopo misalnya, terus setelah itu, atau dia deviasi dulu, ketika dia udah report segala macam di Electronic System single window, it's clear. Gitu. Itu berdasarkan Imoval ya, tahun 2018 juga. Jadi jawaban saya, it's okay, nggak masalah berdasarkan Imoval, tidak butuh lagi clearance. Alasannya apa urgensinya? Mungkin alasan data. Karena port authorities atau border authorities tempat belum mendapatkan informasi itu. Karena belum terpasangnya Electronic Information Exchange System dan Maritime Single Windows. Untuk bea cukai, kita perbandingkan saja. Untuk bea cukai sudah membuat namanya Maritime Single Windows, namanya INSW, Indonesian National Single Window, dan NLE, National Logistic Ecosystem. Jadi ketika kapal barang masuk ke suatu negara, ke Indonesia, melalui Bitung, dia mau kemanapun, dia udah report, udah ada di single window tersebut, namanya National Logistic Ecosystem. Dan approval di situ, ketik selesai. Dan di situ ada live map. Seperti itu, Pak Basri ya. Menurut saya jawabannya dua. Yang pertama boleh, yang kedua alasannya belum boleh dan tidak wajib untuk diperiksa, tidak ada kewajiban dalam Imoval, dan yang kedua adalah mungkin urgensinya adalah data. Ini formalitas ya, kita bicara formalitas. Data itu Maritime Single Window, elektronik ini belum ada. Mungkin. Demikian Pak Basri, semoga menjawab. Demikian moderator. Terima kasih banyak Pak. Satu lagi Pak. Boleh. Oh. Case-nya mungkin ini cukup menarik. Misal kita kan bahas tadi stowaway. Kalau misal kapal pesiar udah masuk di Indonesia Pak, di domestik, tiba-tiba dia menaikkan WNA ke dalam. Kemudian kedapatan di Kanim pada saat di clearance. Apakah kejadian itu pernah ada dan bagaimana prosedurnya Pak untuk penanganan si WNA? Apakah diklasifikasikan sebagai stowaway atau gimana Pak? Mohon izin. Mereka menaikkan penumpang asing ketika sudah masuk ya? Sudah di dalam ya, sudah masuk di dalam. Oke. Sebenarnya di dalam peraturan itu, di dalam peraturan yang sependek pengetahuan saya di Indonesia, terutama di keimigrasian itu belum ada yang diatur. Tetapi di dalam Imoval disebutkan bahwa itu selama si kapten
atau agents atau ship owner atau apapun itu yang penanggung jawab alat angkutnya melaporkan ada kenaikan, ada penambahan penumpang, itu nggak masalah. It's not a problem. Tetapi kalau dia tidak melaporkan, itu masalah. Itu. Jadi kita ambil contoh Singapura atau Australia, itu seperti itu. Dia tidak memasalahkan penumpang mau naik turun, yang penting PNBP gue naik, bayar gitu. Secara resmi, bayar visanya maksudnya. Jadi baik kru ataupun passenger, mereka kan wajib visa ya semua di Australia. Jadi itu bukan suatu permasalahan ketika dia melaporkan si penanggung jawab angkut atau shipmaster atau kru atau captain atau agent melaporkan bahwa ada penambahan penumpang. Berarti perubahan dokumen ship dokumennya tadi. Jadi ada 8 kan tadi. Nah itu diubah. Nah itu diberikan waktu biasanya maksimum 14 hari. Itu di Moval dibilang change of document shall not be exceeded 14 days. 14 hari dicek. Jadi boleh selama ada perbaikan gitu. Seperti itu Pak Basri. Siap, terima kasih banyak Pak. Semoga membantu ya. Pak. Terima kasih Bapak Ridwan dan Bapak Basri atas diskusi yang sangat menarik ini. Tentunya ini menambah informasi dan ilmu bagi kita yang mungkin belum mendapat rezeki untuk ke TPI Laut. Dan ini Pak ada jawaban dari Ibu Yohana Erika Saraswati terkait keberangkatan ex-kru oleh agen. Jadi untuk keberangkatan ex-kru oleh agen mengajukan kru turun kapal untuk keluar Indonesia. Kemudian petugas di TPI membuat surat keterangan turun kapal. Kru yang akan berangkat didampingi oleh agen dan petugas imigrasi ke TPI udara untuk pulang ke negaranya. Betul. Betul, namanya waskat ya. Ex-kru 2K21. Ya, ini betul sekali. Exactly. Headshot. Terima kasih Ibu Yohana Erika Saraswati. Terima kasih Ibu Yohana Erika Saraswati. Ada lagi? Jawabannya. Dan ini ada pertanyaan Pak, dan mungkin juga ini menjadi pertanyaan terakhir untuk sesi pertama kali ini karena waktunya sudah lewat. Jadi ini ada pertanyaan dari Bu Dela. Apabila seorang kru ingin turun dari kapal untuk berwisata di Indonesia dalam waktu sebulan, misalnya itu bagaimana Pak prosedurnya? Izin bertanya, apakah kru ingin turun dari kapal, krunya untuk berwisata dalam waktu sebulan misalnya, itu bagaimana Pak? Jadi kru asing masuk, terus dia pengen turun dan berwisata di Indonesia, boleh nggak? Pertanyaan dia boleh nggak? Itu dulu. Boleh nggak kru kapal turun untuk wisata? Di Indonesia dulu nih, belum Imovalnya. Untuk kru kalau misal dia masuk sebagai kru tidak bisa Pak untuk berwisata di Indonesia. Ya, betul. Di Indonesia tidak bisa ya, tidak boleh ya. Ada beberapa negara yang membolehkan soalnya. Ini tergantung peraturan keimigrasiannya masing-masing negara, jurisdiksinya seperti apa. Di Imoval itu tidak diatur secara rigid tentang dia mau berwisata apa turun, itu karena peraturan tentang keimigrasian negara tempat. Yang pasti di Indonesia ini tidak diperbolehkan untuk bisa apalagi sebulan, walaupun itu 60 hari, karena dia bekerja. Kru itu kan kerja terus ya, aktif crew member namanya. Dia kru aktif gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, di Australia misalkan dia turun, dia boleh si kru itu. Dia mau wisata segala macam, yang penting dia punya kesamaan hak untuk menggunakan visa dan di dalamnya ngapain, purpose of visitnya, kecuali dia kerja lain ya nggak boleh. Jadi dia turun, dia ke bar segala macem, capek kan, terus dia berenang atau apa whatever, dia boleh. Jadi ini tergantung negaranya. Kalau di Indonesia ini nggak boleh. Gitu ya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak atas jawabannya. Kira-kira ada yang mau bisa simpulkan nih? Yang bisa simpulkan boleh juga ini nih, raise hand. Raise hand untuk kepada para peserta, dapat raise hand jika ingin menyimpulkan pembahasan kita pada sore hari ini. Atau moderator ya? Mungkin dari peserta ada yang berminat untuk menyimpulkan, bisa raise hand. Silakan. Yang Jika berani. Tidak ada, akan saya tutup. Apakah ada?
dari peserta yang ingin Satu atau orang mungkin ya? menambahkan? Ya, Ya, satu orang. menambahkan. Satu orang aja. Satu Apa saya orang. kasih hadiah nih, giveaway? Boleh? Ide bagus. Silakan. Apakah ada para peserta yang ingin menyimpulkan atau menambahkan atau memberikan insight baru yang belum dibahas pada pembahasan kali ini? Jika tidak ada, maka berakhirlah sudah Sebentar. sesi Bu pertama. moderator, mohon maaf. Saya mau memberikan apresiasi kepada 3 orang penanya, jika diperkenankan. Baik, Tadi Pak Basri, Bu Yohana, dan Pak Dananto. Saya berikan buku CMBS gratis for free. Saya kirim langsung. Saya editornya dan penulisnya. Saya kirim langsung. Panitia mohon izin dicatat namanya dan nomor telepon dan alamatnya. Terima kasih untuk partisipasinya tadi ya. Wah, bagi-bagi gratis. Lagi Siap, baik Pak. nih. Lagi ulang tahun saya nih. Oh, nggak bercanda. Selamat kepada 3 peserta yang beruntung pada hari ini yang mendapatkan buku dari Bapak Ridwan. Semoga dapat memotivasi peserta-peserta lain ke depannya untuk lebih aktif dalam berdiskusi di setiap sesi-sesi atau webinar yang diadakan oleh CMBS Indonesia. Saya sebelumnya minta maaf atas kekurangan dan kelemahan dalam semata-mata itu dari saya, bukan kesempurnaan yang saya miliki. Terima kasih. Siapa? Demikian sesi pertama dari rangkaian CMBS e-workshop batch pertama di tahun 2022 ini. Terima kasih kepada seluruh peserta atas waktu dan partisipasinya. Semoga kedepannya dapat mengikuti lebih banyak lagi, berdiskusi lagi bersama kami di acara-acara CMBS Indonesia. Terima kasih juga kepada pemateri Bapak Ridwan Arifin atas pemaparan yang luar biasa. Semoga dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Sebelumnya saya simpulkan dulu untuk pembahasan kali ini, yaitu tentang IMOVAL atau facilitation dari pemeriksaan di laut. Bahwasannya IMOVAL yang dijelaskan oleh Bapak Ridwan tadi merupakan gambaran bagaimana pemeriksaan di laut yang ideal itu seperti apa, seperti itu. Dan semoga harapannya ke depannya setiap negara dapat memperkuat, khususnya negara kita, dapat memperkuat bordernya dengan menerapkan apa yang sudah tercantum dalam IMOVAL untuk memperkuat border kita. Terima kasih Bapak Ridwan sekali lagi, dan terima kasih untuk seluruh partisipan atas partisipasinya pada hari ini. Semoga dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Kepada seluruh peserta juga, terima kasih atas partisipasinya. Nantikan pelatihan dan webinar serta acara-acara menarik selanjutnya dari kami CMBS Indonesia, dan bisa stay update informasi terbaru dari kami melalui platform sosial media kami di CMBS Indonesia. Dan jangan lupa besok masih ada sesi kedua dari e-workshop batch pertama kita pada pukul 16.30 WIB. Dan untuk informasi tambahan juga bahwa CMBS Indonesia baru saja merilis sebuah buku, Bunga Rampai, yang judulnya Migrasi dan Perbatasan di Indonesia, dan buku ini tersedia dalam platform Dipublish, Tokopedia, Gramedia, Bukalapak, serta Google Play Books. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.